Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nuansyah dari kelas Perbankan Syariah E semester 3 dengan NIM 2008203163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fintech terhadap Industri Perbankan. Pendahuluan. Di era teknologi yang semakin berkembang seperti pada saat ini, banyak sekali tuntutan untuk menciptakan masyarakat agar terbiasa dengan adanya teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang finansial juga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Teknologi dan finansial mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama financial technology atau biasa disebut dengan fintech. Perkembangan ini membuat manusia dapat mudah mengakses berbagai informasi dengan mudah. Oleh sebab itu, manusia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, sudah banyak mempengaruhi beberapa bidang untuk bisa lebih maju, diantaranya seperti finansial yang terpicu untuk berkembang ke arah yang lebih efisien dan modern. Dengan adanya inovasi ini diharapkan akan lebih membantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan perbankan. Jenis-jenis fintech cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana atau crowdfunding, e-money, peer-to-peer lending, payment gateway, remittance, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Sistem pinjaman berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Jopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep pinjaman berbasis teknologi informasi karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu, bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu, peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Akan tetapi, di balik kecanggihan teknologi fintech ini terdapat beberapa dampak positif dan dampak negatif terhadap industri perbankan yang akan berimbas kepada para nasabahnya. Misalnya seperti dampak positifnya itu dapat mengurangi kegiatan transaksi di teller, nasabah dapat mengakses pelayanan selama 24 jam selama 1 minggu, mendukung keuangan inklusi nasional, dan dapat mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bisa mempengaruhi lembaga-lembaga industri perbankan yang bisa menyebabkan penyelewengan dana nasabah, ketergantungan terhadap internet, terjadinya kasus penipuan berkedok investasi, penipuan berkedok pinjaman, atau bahkan bisa mengancam lembaga perbankan untuk gulung tikar. Dampak-dampak seperti itu akan terjadi jika penyebab terjadinya hal-hal seperti itu karena menjamurnya perusahaan fintech, kurangnya pengawasan dan regulasi yang jelas sehingga cenderung terlihat cukup berbahaya. Rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas itu terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang bagaimana pentingnya legalitas dan minimnya pengetahuan tentang keamanan data. Dan apabila tidak diimbangi dengan adanya pendidikan yang memadai mengenai teknologi itu sendiri, akan membuat masyarakat semakin tertinggal dan bisa juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Tinjauan tentang finansial teknologi. Pengertian finansial teknologi. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, fintech merupakan sebuah terobosan baru pada industri jasa keuangan yang dimana keberadaannya dimanfaatkan oleh para pengguna teknologi. Salah satu produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk digunakan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Finansial teknologi juga merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi di mana pada awal proses pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Saat ini nasabah bisa melakukan transaksi jarak jauh dengan menggunakan pembayaran
yang dilakukan dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan akses jaringan teknologi. Menurut NDRC atau National Digital Research Center, finansial adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial. Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Atau lebih detailnya, fintech juga diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan yang terkait dengan keuangan. Startup ini berfokus untuk menciptakan fitur-fitur yang canggih agar seluruh aspek pelayanan finansial semakin cepat, praktis, dan mudah. Hal ini meliputi sistem pembayaran serta pemindah bukuan, transfer, crowdfunding, pengelolaan aset, serta pinjaman. Sejarah finansial teknologi. Fintech muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat di mana pada saat ini dikuasai oleh para pengguna teknologi informasi yang dijadikan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan adanya fintech pada saat ini, permasalahan dalam kegiatan transaksi jual beli dalam proses pembayaran pun bisa menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Sejarah fintech dunia di era 60-an. Sejarah fintech di dunia digital memang diawali dengan adanya kemajuan teknologi. Tidak lama setelah keberhasilan komputer dan juga internet, berkembang ekonomi dan bisnis memanfaatkan kelebihan tersebut agar bisa mengembangkan ilmu setan teori yang dapat membantu para pengguna ekonomi dan bisnis agar lebih baik lagi. Sama halnya seperti bidang kesehatan ataupun pendidikan, teknologi berperan sangat penting untuk perkembangannya. Adanya fintech diikuti dengan perkembangan komputer dan juga jaringan internet yang bermula pada tahun 1966. Perkembangan ini terjadi secara mengglobal. Walaupun pada saat tersebut belum masuk finansial teknologi ke Indonesia, hal ini jelas membantu membuka peluang yang sangat besar bagi banyak pengusaha dan juga pembisnis agar dapat mengembangkan bisnis secara global dan tentu saja menambah jaringan. Fintech masuk era 80-an menjadi lebih maju dan juga lebih matang. Di sini banyak bank atau lembaga pengelolaan keuangan mulai menggunakan sistem pencatatan data yang dapat diakses dengan komputer. Jika dulu semua hal tersebut dilakukan oleh manusia sehingga memakan waktu lebih lama, namun seiring berjalannya waktu, bank mulai mengolah data juga berbagai dokumen. Dengan adanya teknologi yang berhasil memunculkan sebuah perusahaan yang berhasil. Salah satunya adalah e-trader. Perusahaan ini membawa finansial teknologi menjadi ke arah yang lebih terang. Bagi Anda yang belum tahu, e-trader merupakan salah satu perusahaan yang berhasil mengelola teknologi dengan baik sehingga populer di bidang ekonomi. Mereka berhasil menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu secara maksimal. Pekerjaan perusahaan tersebut di tahun 80-an yaitu membuka saham online dan juga investor semakin berkembang. Adanya perkembangan fintech ini selaras dengan perkembangan internet dan e-commerce karena perkembangan internet cukup pesat. Berkembang pada sejarah selanjutnya masuk ke 90-an. Finansial teknologi berhasil mengenalkan online banking pada nasabahnya. Online banking sangat berharga karena dapat mempermudah masyarakat untuk bisa mengelola keuangan mereka secara online, sehingga bank tidak lagi mengalami kewalahan pelayanan dan tingginya kebutuhan masyarakat pembayaran menjadi lebih praktis dan juga jauh lebih beragam. Kelebihan lainnya jelas saja lebih efisien. Begitupun di Indonesia, layanan online banking ini mulai masuk dan dipahami. Selain itu, hadir banyak pula layanan internet banking dan situs penjualan saham secara online. Namun, era ini sempat berhenti ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Pasca krisis ekonomi di tahun 2008, selanjutnya berkembang fintech masuk pada tahap berikutnya. Saat itu banyak orang yang lebih tidak percaya pada dunia perbankan tradisional. Celah ini lantas dijadikan peluang oleh banyak orang untuk melahirkan startup pada bidang jasa keuangan seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, crowdfunding, dan lain-lain. Di tahun 2009 muncul pula Bitcoin sebagai bentuk alternatif investasi. Era ini juga didukung dengan lahirnya smartphone yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan mobile banking di awal dekade 2000-an.
perkembangan fintech 2006 sampai 2017, yaitu era pertama di mana data yang bisa diambil bagaimana finansial teknologi berkembang dengan baik di Indonesia, yaitu pada bulan September 2015 ketika munculnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI. Sebelumnya banyak sekali ke bisnis ataupun masyarakat Indonesia yang mengalami trust issue terhadap bisnis secara online karena khawatir akan banyaknya oknum penipuan. Namun dengan adanya asosiasi tersebut, mereka menyediakan partner berbisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan, sehingga hal tersebut dapat membangun ekonomi fintech di Indonesia yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut sudah menghimpun kurang lebih 30% dari seluruh pengguna fintech yang ada. Perkembangan ini juga terus berlanjut, yang dari awalnya 7% saja pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2017. Telah tercatat pada tahun 2017 sebanyak 140 perusahaan mulai bergabung dan juga mengikuti sistem bekerja finansial teknologi, termasuk bank swasta atau negeri yang ada di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan data yang telah dihimpun Bank Indonesia, telah mencatat nilai transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2016 mencapai 203 triliun rupiah. Angka ini jelas bukanlah angka yang main-main untuk sebuah bisnis terutama di Indonesia. Faktor penyebab berkembangnya fintech menurut laman web akurat, pertama berasal dari teknologi yang menunjang. Yang kedua, tentu saja terinspirasi dari pelaku sebelumnya. Jenis-jenis fintech menurut OJK dilihat dari jenis penyelenggara. Jenis fintech dibagi dua kategori, yaitu fintech 2.0 dan fintech 3.0. Fintech 2.0 adalah layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan perbankan, sedangkan fintech 3.0 menunjuk kepada startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan. Adapun jenis fintech yang berkembang di Indonesia diantaranya: 1. Crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu jenis fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Melalui jenis fintech ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang kedua, microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Masyarakat kelas menengah ke bawah kebanyakan masih kesulitan untuk mengakses ke bank, sehingga fintech jenis ini hadir untuk mempermudah masyarakat mengakses institusi keuangan. Yang ketiga, digital payment system. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Dengan jenis fintech ini, kamu tidak perlu beli pulsa ke konter handphone untuk membeli pulsa atau ke kantor PLN untuk beli atau bayar token listrik. Yang keempat ada e-aggregator. Berbeda dengan jenis fintech lainnya di Indonesia yang sebelumnya, e-aggregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Yang kelima, P2P lending. Jenis fintech yang satu ini pastinya sudah tak asing. Jenis fintech ini menyediakan layanan pendanaan dan penerimaan pendanaan di salah satu platform yang sama. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pendanaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak diminati karena bukan hanya yang mendapat pembiayaan atau pendanaan saja, tapi juga investor atau funder yang mendapat keuntungannya. Investor biasanya akan mendapat imbal hasil dari pendanaan yang telah diberikan. Yang keenam ada risk dan investment management. Fintech jenis ini mempunyai konsep awal seperti seorang financial planner
dalam bentuk digital. Fungsinya adalah untuk melakukan perencanaan keuangan secara lebih praktis dan mudah sehingga bisa dipantau dimanapun dan kapanpun. Kesimpulan, adanya keberadaan fintech adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari, baik itu yang sifatnya investasi ataupun transaksi tertentu. Perkembangan teknologi finansial di dunia ini saat ini merupakan suatu bentuk inovasi yang memudahkan aktivitas manusia. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, fintech bahkan telah menambah bidang keuangan, terutama aktivitas yang berkaitan dengan perbankan. Akan tetapi masuknya fintech ke dalam dunia perbankan menyisakan dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu adalah masyarakat semakin mudah untuk melakukan aktivitas perbankan, dan sisi negatifnya adalah bahwa tidak semua perusahaan fintech memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah atau konsumen sehingga dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan hal itu, maka perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah atau konsumen fintech. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.